Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama Waalaikumsalam mulai warahmatullahi. perkuliahan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sudah menginfokan kepada Anda untuk mempersiapkan pertemuan hari ini, ya. Pertemuan yang sangat menarik karena tema yang dibahas adalah tema yang luar biasa keren menurut saya, dan ini adalah dasar-dasar pokok ketika Anda mau memahami yang namanya agama Islam. Tema yang akan kita bahas tentang maqasidus syariah. Kita harus memahami apa itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Karena ini sudah ditugaskan lama, maka saya akan bertanya, begitu. Saya akan bertanya pada Anda satu persatu, apa itu yang Anda pahami terkait dengan maqasidus syariah, contoh-contohnya seperti apa, kenapa harus ada, pokoknya ruang lingkupnya itu, apa itu maqasidus syariah, kenapa harus ada, contohnya apa, kalau dalam apa, Islam maqasidus syariah itu posisinya di mana dan seterusnya ya. Silakan Anda ceritakan semampunya. Pokoknya jelaskan tanpa harus membaca secara utuh, tapi kalau membaca sekilas-sekilas saja. Yang penting Anda pokoknya sok pinter lah kemarin. Pokoknya kalau kuliah dengan saya sok pinter gitu aja kawan. Karena yang ingin saya kejar adalah kepinteran mengungkapkan artikel orang, tulisan orang, diungkapkan saja. Nah, ini saya rekam. Nanti siapa yang ngomong, siapa yang nanti akan terekam dengan baik. Oke. Ya, Makos, silahkan. Siapa yang mau memulai menjadi Saya, Pak. relawan untuk bahas Makos itu syariah? Ya, silahkan. Fitriani, Pak. Ya, silahkan. Fitri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebagaimana yang kita ketahui, maqasidus syariah secara bahasa dibagi dua kata. Maqasid yang artinya tujuan atau kebahagiaan, sedangkan syariah yang artinya adalah sumber air. Yang sumber air ini berarti adalah yang artinya adalah menuju sumber air yang menuju kehidupan. Nah, maqasidus syariah juga sebagai metodologi di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, kalau untuk tujuan syariat, yaitu untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia yang menghindari bahaya yang pada manusia itu sendiri yang mungkin terjadi pada zaman ini. Jadi kenapa maqasidus syariah dan tujuan pensyariatan Islam ini sangat penting? Kalau menurut saya sendiri memang sangat penting, yaitu untuk mengetahui gitu hukum-hukum yang memang ada terjadi pada saat ini, seperti ketika Allah menciptakan surga, lalu di situ ketika Allah menciptakan surga, ketika Adam dan Hawa dilarang untuk memakan buah kuldi. Nah, di situ kita sudah ketahui bahasanya Allah melarang nih untuk memakan buah itu. Nah, ketika kita tahu Allah melarang sesuatu yang memang tidak diperbolehkan, lalu kita istilahnya mencoba atau melakukannya, artinya kan itu sesuatu yang tidak boleh gitu. Jadi sebagaimana kita manusia itu diuji dalam hal itu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum masuk, Pak. Itu masih di... Oke. Waalaikumsalam. Silahkan. Yang lainnya. Maqasidus syariah. Siapa yang mau bercerita? Oke, kalau gitu. Fania mau... Ya, silakan Fania. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fania mau... Ya, mau coba Pak, kalau salah ya Pak. Ya, saya pengen mengerjakan tugas saya yang tentang
pengetahuan hukum dengan makosid syariah ya Pak, sebagai jiwa Yang benar, ngomongnya yang benar. Betul. Maqasidus syariah. Iya, maaf. Biar masa Di mahasiswa STAI Al-Hikmah ngucapin makosid makoshid iya, Pak. makoshid Enggak, Kak. Enggak, malu-maluin gitu. Yang benar. maaf. Biar ini semuanya buat semuanya aja biar enggak salah baca. Jangan baca makanya jangan baca Indonesianya, baca Arabnya. Kalau mau lengkap makosidus syariah atau makosid syariah. Makosidus syariah Iya, ya. makosid syariah. Oke. Kamu kenapa Iya, kameranya makosid enggak syariah, Pak. ditongolin? Ya. Ini, Pak, soalnya ini, Pak, sajengan jelek, soalnya lagi diciem, Pak. Lagi apa? Agak jelek, Pak. Lagi Jelek ditayem. jelek orangnya. Heeh, jaringnya, Bapak. Ya, oke, silakan. Ya, maaf ya, ya. Sebagaimana telah dipahami bahwa syariat makosid syariat itu dibagi menjadi dua, yang mana itu tujuannya adalah sebagai jalan sumber menuju mata air yang telah dijelaskan tadi sama Mbak Fitri. Memang di situ juga satu Allah memberikan hukum atau menciptakan hukum untuk manusia untuk sebagai jalan kehidupan manusia yang di muka bumi ini. Nah, di situ sebagaimana telah dijelaskan tadi sama Mbak Fitri bahwa Allah juga itu telah memberikan surga kepada Nabi Adam dan Hawa, yang mana Allah ciptakan seorang telah melanggar hukum Allah, dia akan diberikan hukum Allah. Kok sama Nah, sih artikelnya ya? Ini sama artikelnya yang di download kayaknya. Satu jenis. Nyarinya iya, sama tadi nih, Pak. Sama Pak, saya juga bacanya begitu Pak. Tuh, Oh, itu berarti sih. apa nyarinya? Artinya masih jauh dari yang saya bayangkan, tapi nggak apa-apa. Silahkan langsung ke, kan ini kan berkaitan dengan studi Islam. Coba kaitkan dengan studi Islam, jangan dikaitkan dengan sejarah Adam. Kalau mencontohkan Adam, ya contoh yang terkait dengan studi Islam. Dipikir banyak ini terkait dengan studi Islam, jangan nyambung-nyambungnya ke yang lainnya. Ini kok ceritanya kayak gini semua nih. Silakan, ayo terus. Akhirnya lo ya mau coba Pak. Ovatnya sudah, oke. Silakan Heri silakan. Heri Alawiyah ya silakan. Ya Pak. Dari yang saya baca, tadi saya cari artikel bukan tentang definisi makosidus syariah, tapi tentang makosidus syariah dalam kesejahteraan rakyat kaitannya dengan negara. Tapi kalau makosidus syariah yang saya pahami adalah tujuan syariat, maksudnya syariat itu ditetapkan oleh Allah buat umatnya, apa sih manfaatnya, apa sih hikmahnya. Nah, terus tujuan dasar dari makosidus syariah itu ada 5, yaitu pertama menjaga hifzuddin, melindungi agama. Yang kedua hifzu nafas, melindungi jiwa. Yang ketiga hifzu akal, melindungi akal. Yang keempat hifzul mal, melindungi harta. Yang kelima adalah hifzun nasab atau melindungi keturunan. Jadi fungsinya makosidus syariah adalah dibuat untuk kemaslahatan umat. Misalkan gini, bagaimana Islam mengatur tentang keturunan, maka diatur tentang hukum-hukum pernikahan gitu. Atau bagaimana Islam mengatur tentang harta, maka diatur bagaimana zakat diatur, infak, sodako atau apapun diatur dalam Islam. Bagaimana kemaslahatan dalam di Islam itu diatur bahwa harta yang didapat itu ada hak orang lain. Jadi diatur berapa persen yang harus diambil dari per tiap muslim untuk zakat, infak atau sedekahnya. Mungkin itu Pak yang saya bisa pahami Pak. Oke, jadi kalau misalkan Anda mau menjelaskan tentang apa konteks pemanaan diturunkannya syariat, selalu dikaitkan dengan 5 hal itu ya, gitu ya. Iya. Oke, yang lainnya silakan. Saya boleh Pak, Fathana. Oke, silakan.
Maqasid syariah yang saya temui artikelnya, ada maqasid syariah menurut Imam Syatibi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu primer, sekunder, tersier, atau dalam Arabnya daruriyat, haijiyat, dan tahsinat. Tahsiniyat. Tingkat pertama itu tahsiliyat. Tahsiniyat. Tahsiniyat. Ya. Kalau yang daruriyat itu kebutuhan primer, sesuatu yang mesti ada atau terwujud untuk kemaslahatan bersama, agama ataupun dunia. Lalu yang kedua, maqasid hajiyat, itu sekunder, tidak terwujud, tidak apa-apa, tidak akan mengancam keselamatan bersama. Lalu yang ketiga itu tadi tahsiniyat, itu tersier, kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi dari 5 pokok atau tidak menimbulkan kesulitan. Coba Itu Pak yang saya pahami. kasih contoh satu-satu. Kalau yang maqasid syariah terkait dengan daruriyat apa, lalu kemudian Kalau hajat yang apa? daruriyat itu seperti kayak makan, beribadah, berpakaian. Apa kira-kira maqasidnya apa? Kenapa harus ada ibadah? Itu maqasidnya apa? Karena kan primer, sesuatu yang ada apa sih yang harus gitu Pak, yang harus ada terwujud untuk kemaslahatan. Seperti itu Pak. Apa kemaslahatannya ibadah? Kemaslahatan agama dan dunia itu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu Pak. Lalu makan, minum untuk kita bertahan hidup di dunia. Itu Pak, Anda jangan terjebak sama teori ini, teori kebutuhan primer, sekunder sama tersier, jangan itu. Lalu coba dalam bidang agama ketika itu dzurriyat apa contohnya? Kurang tahu Pak, belum baca lagi. Ada nggak di artikel Anda? Kalau di artikel yang saya temui kebanyakan tentang asuransi Bapak. Maqasid syariah itu nyambung ke asuransi gitu. Ya, oke. Dalam konteks asuransi apa yang Anda bisa jelaskan terkait dengan asuransi? Kalau dalam dzurriyatnya apa, hajatnya apa, tahsinatnya apa? Kalau dalam asuransi itu apa ya? Untuk mensejahterakan perekonomian umat, tidak melanggar konsep syariat. Oke, dalam bahasa agama untuk mensejahterakan umat itu masuk di ruang mana? Kalau misalkan tadi si Heri tadi menyampaikan tentang hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzun nasab, dan hifdzul akal. Kira-kira kalau dalam kaitannya dengan tadi, asuransi itu masuk ke ruang mana? Apa tadi Pak? Coba perhatikan betul di artikel Anda tadi. Ya, apakah dijelaskan tentang konsep maqasid syariah dengan masolihul, dengan kemaslahatan atau masolihul khamsah, yang di situ ada apa namanya, hifdzul akal, menjaga harta, hifdzul mal, menjaga keturunan, hifdzun nasal atau hifdzun nasab, menjaga jiwa, hifdzun nasab, hifdzun nafas, menjaga agama itu hifdzuddin, menjaga akal itu hifdzul akal. Ada kaitannya di situ nggak di artikel itu? Kurang ada. Pasti ada. Kalau orang berbicara tentang maqasid syariah mesti ada. Tapi ada mungkin nyambungnya ke hifdzul mal ya Pak? Menyambungnya ke hifdzul mal. Hifdzul mal. Oke. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan asuransi itu untuk menjaga harta? Hifdzul mal dalam konteks agama itu gimana posisinya? Logikanya gimana Anda menjelaskan? Oke, saya menambahkan, Pak. Sebentar. Oh iya, silakan. Yang di sini yang ada tuh tentang ini Pak, untuk memberikan keadilan sosial dengan kemakmuran ekonomi umat. Sebab syariah Islam merupakan tata cara hidup
atau untuk pedoman hidup seluruh umat manusia, seperti itu, Pak. Oke. Sep, silakan nambah, Sep. Tadi siapa tadi yang mau nyusul ngomong tadi? Oh, ini Pak, masalah zakat mal itu ya yang saya tahu itu Jaringan zakat mal sama itu kan tentang kayak pekerjaan kita, ya Pak. Ya terus. Itu zakat mal itu salah satunya menurut yang udah saya pahami, zakat mal itu kayak ibaratnya ini Pak, kita kerja yaitu disisihkan itu buat dijakatinnya itu kayak pekerjaan kita, Sekarang oke gini, Sep. Ya Pak. Apa maqasidus syariah dari syariat zakat? Apa maqasid? Apa tujuan pensyariatan zakat? Dalam konteks maqasidus syariah itu kira-kira apa? Untuk apa? Untuk mensejahterakan umat aja, Pak. Untuk mensejahterakan umat. Kalau misalkan zakat untuk mensejahterakan umat, itu kira-kira kalau misalkan dikaitkan dengan masolihul khamsah, kemaslahatan yang 5 itu untuk apa? Untuk menjaga apa? Ciri-ciri dari profesi adalah kode etik. Hah? Apa Pak? Maaf Pak, kurang jelas lagi. Kurang jelas. Oke. Coba kamu jelaskan dulu, maqasidus syariah itu apa, Sep? Silakan, kamu jelaskan dulu maqasidus syariah itu apa. Mic, hidupin mikrofonnya. Maqasidus syariah itu untuk mendatangkan kayak tadinya yang menghindari yang nggak diinginkan Pak, misalkan kayak tadinya yang dekat sama misalkan udah, jadi pokoknya untuk meluruskan yang syariah dari Rasulullah itu diiniin sama masa syariat Rasulullah diluruskan kemana sih? Iya, kalau menurut saya itu maqasidus syariah itu kayak buat ini Pak, apa namanya, menghindari hal-hal yang nggak diinginkan Pak. Emang apa yang tidak diinginkan? Contohnya? Hindari yang madorot, kayak merugikan orang lain, terus pokoknya yang curang-curang itu ya itu salah satunya untuk diluruskan mengenai tentang maqasidus syariah itu dilurusin menurut Imam Ghazali Pak gitu. Waduh, sampai Imam Ghazali. Gimana coba ceritanya Imam Ghazali kok bisa meluruskan itu gimana itu ceritanya itu? Nah itu ya tokoh kayak itu tokoh Imam menjelaskan tentang maqasidus syariah ialah bertujuan mensejahterakan itu Pak, apa mensejahterakan keteraturan kehidupan manusia Pak. Syariat. Ya. Oke, sip lah. Oke, siapa lagi yang mau menjelaskan? Pokoknya makin banyak yang menjelaskan, makin banyak yang paham nanti kan. Diulang-ulang terus. Gimana Ikram? Silakan Ikram. Oke, baik, saya coba ya Pak. Sebagaimana tadi yang banyak kita dengar ya dari teman-teman kita, arti dari maqasidus syariah itu maksud dari pensyariatan ya, tujuannya itu lima salihul ibad kalau kata Imam Syatibi. Apa? Untuk lima salihul ibad.
lima salihil ibad, lima salihil ibad. Ya, kira Ya. lima solihul. Kenapa dibaca Ya. hi? Karena ada harfun jar. Apa huruf jarnya? Lam. Lam. Oke. Jadi bacanya lima salihil ibad. Ya, artinya apa itu? Untuk kemaslahatan hamba. Oke, apa maksudnya kemaslahatan? Kemaslahatan dalam arti jangan tidak merugikan manusia itu sendiri gitu. Dan yang saya baca itu tadi ya dalam lima aspek itu untuk hifdul apa tadi hifduddin, hifdul nafas, dan di sini saya membaca pada hifdun nafas, di situ ada penjagaan jiwa dan di situ disebutkan apa ya, bentar Pak, hifdun nafas itu pemeliharaan jiwa. Nah, salah satunya itu maqasidus syariah. Kalau di Indonesia itu ada undang-undang undang-undang KKG, yaitu keadilan dan kesetaraan gender. Emang ada. Nah, di situ ya. Ya, terus. Ya, di situ apa ya? Intinya untuk Oke, gini aja. Kamu pakai contoh-contoh yang gampang aja. Contoh nih, syariat. Kenapa ada tadi zakat? Itu maksudnya untuk apa? Itu untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat. Emang zakat mensejahterakan umat? Karena itu termasuk hifdul mal. Hifdul malnya siapa? Hifdul malnya umat Islam. Bukan. Kalau zakat itu kira-kira menjaga hartanya siapa? Menjaga harta pribadi, Pak. Untuk membersihkan jiwa. Pribadi yang apa? Pribadi yang menjaga harta pribadi yang dikeluarkan oleh siapa? Yang dikeluarkan oleh pribadi. Ya oleh muzaki lah. Gitu. Lalu coba rasionalisasinya, kenapa harta muzaki kok jadi terjaga tuh, rasionalisasinya gimana? Ya ini misalkan yang diwajibkan zakat itu kan orang-orang yang agnia, itu orang-orang yang kaya. Ketika diwajibkan untuk berzakat, maka diaturlah oleh badan pemelihara zakat itu atau pengurusnya ya, pengurus zakat, dan itu akan disalurkan kembali kepada orang-orang. Siapa sih pengurus zakat itu, siapa sih? Apa namanya ya? Ya tahu, orang lulusan STAI Al-Hikmah. Yang ngurus zakat itu siapa? Amil zakat. Ya, terus? Amil zakat. Lupa. Grogi. Amil zakat. Nah, di situ amil zakat mengatur dan mempunyai data bahwa siapa saja yang harus diberikan oleh mereka gitu. Siapa yang layak untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan disitulah jadi kemaslahatan itu tersalurkan. Jadi jika ada yang kelaparan ataupun umat Islam yang tidak mempunyai harta, dan maka di situ maslahatnya terimbas gitu dari hifdul mal itu. Oke, kalau contohnya misalkan kenapa Allah mensyariatkan pengharaman zina? Kira-kira maqasidus syariahnya apa? Maqasidus syariahnya agar terjaga kehormatan, Mbak. Kehormatan siapa? Perempuan. Perempuan. Kehormatannya perempuan.
Maksudnya apa itu menjaga kehormatannya perempuan? Agar terjaga, agar bentar. Ada maksudnya Kalau gimana ya? dikaitkan dengan Dalam lima solihil ibad, kemaslahatan hamba, mm, itu masuk yang mana? hifdu 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 nafs. Hah? Hifdu nafs. Itu Hifdu nasl. nasl itu apa? Keturunan. Kenapa dengan pengharaman zina kok keturunan yang dijaga? Bukannya dengan zina keturunan jadi banyak tuh, main di mana-mana. Gimana maksudnya? Karena di situ kalau biasanya kan dengan berhubungan dengan zina, maka apa ya? Aduh. Belum paham, Pak. Oke, siapa lagi yang lain Iya. yang mau memberikan partisipasi? Siapa? Ayo. Pokoknya sampai biar paham dong nih dengan makos besar ini apa maksudnya nih. Ayo silakan. Yuk, silakan siapa? Pak Tonah sudah, Fitriani udah, Ikram sudah, Heri sudah. Ya, siapa yuk? Siapa ya? Anissa. Iya, Pak. Ya, silakan. Semampu saya ya, Pak. Ya iyalah, masa semampu saya. Nah, ya semampu kamu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya bacanya mesti berkali-kali baru bisa paham, Pak. Iya, harus. Tapi ini bacanya cuma sebentar. Kamu dapat yang saya artikelnya dapat 3, tapi baru 1 yang saya baca. Kalau yang saya baca itu, kalau untuk pengertian makosid syariah itu tadi yang diutarakan dengan Kapitriani. Sedangkan pembagiannya itu dengan yang diutarakan dengan Bunda Heri. Untuk menjaga pembagian makosid syariah yang Bunda Heri utarakan tadi itu yang 5 itu, untuk menjaganya dibagi 3 yang diutarakan dengan Fathana. Sedangkan saya hanya menambahkan makosid tentang istri, contoh kali ya Pak, bisa dibilang contoh kali ya. Istri yang mencari nafkah dalam tinjauan makosid syariah. Ya, oke. Terus? Itu hukumnya dibolehkan, tapi bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Yang kalau untuk penjelasannya, kalau yang bisa dikatakan haram itu istri yang keluar mencari nafkah itu dikatakan haram. Kalau dia keluar mencari nafkah dengan niatan untuk berlebihan, misalnya udah dicukupi dengan suaminya, tapi dia keluar lagi cari nafkah, tapi untuk apa ya bahasanya ya? Benar, kalau mencari nafkah itu kira-kira syariatnya apa? Masuk di aspek yang mana? Yang hajiyat, tahsiniyat, atau dzurriyat? Oh, yang terbagi 3 itu ya, Pak? Bukan aduriyat, karena itu bisa ditinggalkan kalau untuk perempuan. Kalau haziniyat adalah dibutuhkan manusia, tapi masih bisa karena bukan kewajiban istri yang mencari nafkah. Kalau tahsiniyat yang menjadi tuntutan dari martabat diri akhlak yang mulia. Berarti kira-kira kalau yang tahsiniyat apa namanya? Kalau ya mencari nafkah menurut Anda masuk yang mana? Hajiyat atau tahsiniyat? Atau dzurriyat? Coba saya tanya. Tunggu. Allah ada nggak mensyariatkan mencari nafkah?
Ada. Ada. Apa kira-kira dalil yang menunjukkan kalau Islam mengajarkan atau mensyariatkan adanya kewajiban mencari nafkah? Dalilnya, Pak? Ya, ya Ih, firmannya lah. lama. Apa walaupun kamu tahu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Ayo. Ya, karena apapun yang dikerjakan di dunia ini kita lakukan dianggap ibadah, termasuk mencari nafkah. Termasuk mencari nafkah, masuk ibadah. Berarti kalau mencari nafkah dianggap sebagai ibadah, ketika itu makosidnya apa? Untuk apa? Ketika dikaitkan dengan lima hifdz atau Lima yang tadi Bunda Heri atau kamu kaitkan dengan yang pembagian 3 itu, masuk yang dzurriyat atau tahsiniyat atau hajiat? Kalau menurut saya masuknya masuk ke aduriyat, Pak. Aduriyat. 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 Karena sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. Tapi mencari rezeki. Ya. Jadi gimana? Sampai situ aja, Pak. Sampai situ aja. Sampai situ aja. Ya pokoknya. Jadi gini, saya pancing dikit dulu. Apa? Saya pancing untuk semuanya, nanti biar gampang menjelaskan. Apa itu maqasidus syariah? Kan kalau kita terjemahkan secara sederhana, maqasidus syariah itu adalah maksud-maksud, tujuan-tujuan adanya syariat. Nah, sekarang yang masuk syariat itu apa? Kita akan pemahamannya biar mudah. Yang masuk dalam kategori syariat, oke, kita coba batasi dalam konteks hukum-hukum saja. Kita coba pahami syariat itu dalam konteks adanya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira kalau kemudian ketika ditanyakan apa tujuan disyariatkannya hukum potong tangan bagi pencuri, maqasidus syariah hukuman potong tangan, maka jawabannya adalah untuk apa? Menjaga harta. Hifdzil mal, kan gitu ya. Menjaga harta. Kenapa? Hartanya biar pertama harta itu adalah merupakan milik individu yang harus dijaga. Yang kedua, orang itu biar tidak mengkonsumsi harta yang haram dari hasil pencurian. Maqasidus syariahnya di situ. Ya. Apa tujuan disyariatkannya larangan berzina? Tentunya menjaga keturunan, dikaitkan dengan keturunan. Kenapa kok disebut menjaga keturunan? Nah, Anda harus pahami, menjaga keturunan itu bukan berarti bagaimana biar menghasilkan keturunan, tapi keturunan yang ada itu terjaga nasabnya, terjaga kesuciannya, ada kejelasan siapa orang tuanya, kan begitu ya? Salah satu itu syariat. Jadi bukan menjaga nyawa, meskipun kalau dikait-kaitkan bisa aja menjaga nyawa, ya. Jadi tujuannya adalah menjaga keturunan. Nah, sekarang kemudian kalau itu dikaitkan, udah paham sampai di sini ya? Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Nah, jadi semua syariat Allah itu ada maqasidus syariah, ada tujuannya. Nah, sekarang dilihat apakah tujuannya itu masuk ke dalam dzurriyat primer. Nah, nanti kaitkan dengan yang berjenjang tadi, dzurriyat primer, terus hajiat sekunder atau tahsiniyat tersier. Kita kaitkan. Kalau misalkan kita menerjemahkan larangan pencurian adalah untuk menjaga harta, atau gini,
semua yang terkait dengan lima maslahat, masolihul ibad yang 5, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul akal, menjaga akal, menjaga keturunan, hifdzun nasal, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafas, menjaga nyawa, itu masuk doruriyat. Ya, itu masuk doruriyat. Paham dari situ? Jadi semua yang terkait dengan 5 hal itu masuk kebutuhan primer dan itu adalah didahulukan jika nanti bertemu dengan misalkan yang hajiat. Nah, kalau yang hajiat itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang hukum itu bisa dengan taklif manusia. Maka kemudian dia bisa berubah hukumnya, statusnya. Bisa wajib, bisa makruh, bisa mandub, bisa sunnah, dan seterusnya. Ya, bisa. Itu yang daruriyat. Jadi dia tidak berkaitan dengan 5 kebutuhan yang penting itu, yang daruriyat. Nah, ini nanti ketika bertemu itu menjadi kalau yang pertama itu jelas wajibnya jelas, menduduki prioritas utama. Kalau yang kedua, yang hajiat itu level kedua karena dia bisa berubah-ubah. Nah, jika ada pertemuan antara 2 kebutuhan, ada pertemuan 2 kemaslahatan, kita lihat apakah maslahatnya itu masuk maslahat yang daruriyat atau maslahat yang hajiat. Kalau hajiat ketemu daruriyat, maka menangkan yang daruriyat. Kalau sama-sama daruriyat, maka lihat nanti bobotnya. Saya contohkan begini. Yang paling ekstrim. Ini ada di dalam konsep Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dalam kitab Al-Mustasfa. Contohnya, seorang muslim, pasukan Islam berperang melawan pasukan kafir. Nah, itu kan apa namanya? Ini termasuk apa kira-kira? Kalau perang antara muslim dan kafir itu pasti berkaitan dengan apa kira-kira? Maslahatnya apa? Tentunya kita bisa memprediksi banyak maslahat yang dibawa oleh pasukan muslim. Bisa hifdzuddin, bisa hifdzul akal, bisa hifdzun nafas, tidak hanya dirinya tapi umat Islam secara keseluruhan. Tapi suatu saat ketika bertemu pasukan itu, ternyata kaum kafir sudah menduduki satu wilayah yang itu penduduknya muslim, bahkan pasukan penduduk muslim itu dijadikan tameng hidup atau perisai hidup. Sekarang kita bayangkan, seorang muslim membawa banyak maslahat. Pasukan muslim membanyak maslahat. Ada di situ menjaga agama, menjaga akal, menjaga umat, nyawa banyak manusia. Satu sisi bertemu, dia harus mengalahkan orang kafir, tapi dia harus merusak atau menghancurkan maslahat dengan cara membunuh saudara sesama muslim yang dia juga harus dijaga kebutuhan doritnya, masalah doritnya, yaitu nyawanya. Nah, sekarang bayangkan pasukan muslim membawa banyak maslahat. Ini hanya satu maslahat. Kira-kira yang dimenangkan yang mana? Tentu yang dimenangkan adalah muslim yang dia pasukan muslim untuk kemaslahatan. Ya, muslim karena dia banyak kemaslahatan. Maka dia diperbolehkan membunuh saudaranya yang muslim itu ya agar dapat mengalahkan pasukan kafir. Jadi kan pertemuan 2 maslahat kan ya? Pertemuan 2 kemaslahatan yang sama-sama daruriyat. Maka menangkanlah daruriyat, menangkanlah kemaslahatan yang lebih kuat dan lebih banyak. Itu namanya pertemuan 2 kemaslahatan. Itu daruriyat. Paham sampai di sini?
Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, nah itu namanya maqasid. Jadi Anda harus paham selama kalau misalkan kebutuhan kemaslahatan itu adalah untuk dzurriyat, maka yang lainnya bisa dikalahkan. Yang hajiat, yang tahsinat bisa dikalahkan. Karena untuk dzurriyat. Maka selalu berkaitan pembahasan tentang maqasidus syariah selalu berkaitan dengan masolihul khamsah, kemaslahatan yang 5. Apa itu? Ya kemaslahatan 5 itu yang hifdzuddin itu. Makanya kalau Anda mencari artikel tentang maqasidus syariah, cari juga artikel tentang maslahat. Karena selalu berkaitan. Nah, cara mencari artikel yang bahan referensi seperti ini biar paham, carilah artikel yang pertama mendefinisikan secara tuntas tentang maqasidus syariah, baru kemudian Anda mencari artikel-artikel keterkaitan maqasidus syariah dengan persoalan hidup. Tadi Anda mengatakan maqasidus syariah berkaitan dengan asuransi, maqasidus syariah berkaitan dengan pendidikan, maqasidus syariah berkaitan dengan agama, misalkan begitu, perlindungan agama. Maqasidus syariah berkaitan dengan perlindungan perempuan, misalkan begitu. Itu baru cabang. Makanya pahami betul terlebih dahulu tentang konsep maqasidus syariah, ya. Jadi Anda kalau misalkan belum dapat artikel tentang maqasidus syariah, cari dulu itu, baru kemudian baca yang lain. Oke? Ini nih penjelasan singkat saya terkait dengan konsep maqasidus syariah. Oke, silakan. Yang lainnya mau menjelaskan ulang, silakan. Silakan, siapa yang mau menjelaskan ulang tentang maqasidus syariah? Boleh saya menjelaskan ulang, Pak? Silakan, Irfan, silakan. Yang sesuai yang Bapak bicarakan tadi aja ya. Iya. Nggak usah ngambil yang lain, ya, terus. Ya. Jadi yang namanya umat muslim ini sebenarnya kita kan punya pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran dan Sunnah Rasul inilah yang dijadikan sumber hukum umat Islam. Bukan cuma umat Islam, sebenarnya dia seluruh manusia. Nah, yang namanya pedoman ini untuk menjadikan pegangan hukum bagi para umat manusia itu sama para ulama-ulama ini dikembangkan untuk mencari kemaslahatan, kemudaratan, istilahnya kebaikan dan keburukan buat si umat. Dari yang Bapak Fitri bilang tadi ada di tabiin, yang 5 itu asatibi, membagi janji menjadi membagi maqasid itu menjadi 5. Nah, maqasid syariah inilah yang sebagai tujuan dari suatu hukum yang dinamakan di maqasid syariah. Jadi pedoman yang tadi kita pegang Al-Quran dan Sunnah itu oleh para ulama dikembangkan, dipertimbangkan kemaslahatannya untuk mencari tujuan suatu sumber hukum, di mana inilah yang dinamakan maqasid syariah. Nah, oleh Imam Asy-Syatibi ini yang dikatakan barusan ada 5, yaitu melindungi agama, hifdzu ain, hifdzuddin, terus melindungi jiwa, hifdzu nafas, dan melindungi pikiran, akal, dan melindungi harta, dan melindungi juga keturunan, nasab. Bapak bilang tadi nasab ya, hifdzu nafas, nasab. Nah, kelima maqasid ini punya tingkatan masing-masing yang maslahat dan kepentingannya ini memang harus dijalankan sesuai aturan agama. Ada tingkatan yang tadi Bapak bilang, tingkatan yang urgensinya ya ada tingkatan penting, wajib, sunnah, dan sebagai sekunder, pelengkap, bukan primer. Yang Bapak bilang tadi daruriyat, ya kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi ini
ya memang wajib dipenuhi. Jika kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka mudaratnya kehidupan kita menjadi rusak. Ya mungkin makan, minum itu suatu kebutuhan daruriyat yang harus dijalankan. Kebutuhan termasuk menjalankan sholat, menjalankan beribadah itu termasuk daruriyat. Ada yang berikutnya lagi tadi Bapak sebut hajiat ya, kebutuhan yang berkaitan dengan sumber hukum dengan taklid manusia, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Nah, kebutuhan inilah yang sebenarnya secukupnya saja untuk dipenuhi. Secukupnya saja ya, misalkan kalau kita makan lapar, kita makan secukupnya, istilahnya nggak terlalu berlebihan. Apa yang kita inginkan yang sederhananya, nggak harus yang bermewah-mewah. Mungkin ini hanya termasuk hajiat. Kalau yang untuk kebutuhan pelengkapnya, yang tahsinat, ya mungkin bisa jadi televisi, atau laptop, atau handphone, atau apapun yang suatu kebutuhan yang dianggap menyamankan diri seseorang. Nah, masalah-masalah seperti inilah yang dalam syariat Islam dijadikan suatu batasan-batasan. Sampai mana batasan-batasan ini penting, mencari mudaratnya, mencari maslahatnya buat umat Islam. Nah itu dicari lagi dari 5 yang ini dijadikan sumber prinsip buat menjadi maqasidul syariah. Tapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena justru tujuannya arahnya mencari hukum tersebut untuk kemaslahatan. Ya, agar kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum yang tidak bertentangan, maksud syariahnya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, ya kita harus kembali lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Coba menurut Anda maslahat ada nggak yang bertentangan dengan syariat? Masalah yang bertentangan ya Pak ya. Kalau masalah yang bertentangan dengan syariat, maksud syariat itu misalkan ada yang orang sakit yang harus berpuasa misalkan. Nah, ini si sakit ini berpuasanya maslahatnya apa? Maslahatnya apa di situ? Maslahatnya ya, misalkan si sakit ini melanjutkan. Nah, sebenarnya puasa itu wajib. Nah, ini termasuk maslahat yang hajiat ya. Maslahatnya itu sakitnya atau puasanya? Maslahatnya ini jadi puasanya. Misalkan si sakit berpuasa. Sedangkan puasa misalkan bulan Ramadan itu wajib. Sedangkan si sakit ini harus makan, harus mengkonsumsi obat, minum. Bila dia menjalankan puasa. Bentar. Coba kaitkan. Bagaimana kemaslahatan puasa itu apa? Kemaslahatan puasa itu apa? Kemaslahatan puasa adalah sebagai di situ hibzuddin ya. Jadi melindungi agama. Hibzuddin, melindungi agama. Dengan menjalankan puasa kita berarti menjalankan agama kita. Nah, tapi untuk menjalankan agama, tapi kan kita juga harus melindungi jiwa kita, melindungi hifzun nafas kita. Sedangkan kita posisi sakit. Jadi cari mudaratnya yang mana, maslahatnya yang mana nih. Kalau maslahatnya lebih baik, ya berpuasa, ya silakan berpuasa. Tapi bila mudaratnya dengan berpuasa penyakitnya menjadi lebih kritis, ya sama ulama dijadikan yang istilahnya yang tingkat urgensinya bisa jadi hajiat, menjadi menjadi tidak wajib. Ya terus itu aja Pak. Oh udah oke. Ya sedikit bisa mencoba menguraikan tentang tadi disebutkan oleh Irfan, mencoba menerjemahkan keterkaitan maslahat dalam konteks pelaksanaan ibadah yang itu kaitannya dengan
lahat lil hifdziddin, untuk menjaga. Oke, yang lain silakan. Jika mau mereview atau mengulang lagi penjelasannya, silakan. Silakan. Vin, Alvin. Silakan, Vin. Kalau bertanya boleh, Pak? Iya, Pak. Ya, silakan. Kamu. Ya, bisa menjelaskan ulang tentang maqasidus syariah. Ya, silakan. Baik, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, kameranya nggak dinyalain. Soalnya kondisi sinyal. Ya, silakan. Ya, jadi yang saya ketahui dari sebagian yang sudah saya baca, maksudnya yang sudah saya baca, yang saya pahami. Jadi maqasid syariah ini dari syariat-syariat yang yang dicari kemaslahatannya supaya tidak ada ketimpangan di dalam menjalankan syariat. Nah, seperti di sini ada 5 aduh lupa namanya. Yang hifzun nafas. Hifzun nafas itu apa? Hifzun nafas itu apa artinya? Ya, hifzun nafas itu menjaga jiwa. Terus? Hifzu akal itu menjaga akal. Nah, terus hifzu agama. Apa itu agama itu? Arabnya apa? Hifzu ad-din. Terus? Menjaga agama. Terus hifzu harta, hifzul mal itu menjaga harta. Terus yang terakhir tuh hifzu nasl, menjaga keturunan. Nah, jadi dari syariat-syariat yang ada itu dicari kemaslahatannya supaya tidak ada bahasanya tuh seperti bisa dikatakan diskriminasi dalam menjalankan syariat, seperti itu. Gimana maksudnya Anda diskriminasi di menjalankan syariat, gimana maksudnya? Jadi kayak gini, Pak. Jadi ada pemerataan di dalam menjalankan syariat. Jadi enggak merasa kita tuh enggak merasa terbedakan kayak gitu, Pak. Saya masih belum paham nih, apa maksudnya pemerataan atau tidak merasa terbeda? Maksudnya apa? Ini harus dijelaskan nih, harus clear nih. Iya, Pak. Jadi ketika kita menjalankan syariat tersebut, ada perasaan aman bagi kita. Jadi enggak merasa terpaksa kayak begitu, Pak. Gimana ya bahasanya? Oh, kalau ini maksud yang mau Anda jelaskan tentang hikmah. Hikmah bukan tujuan. Orang menjalankan syariat, kalau dia tahu argumennya, maka ya kemudian dia akan menjalankan dengan ikhlas, karena tahu manfaatnya. Maksudnya itu hikmah bukan tujuan ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Tadi merasa tidak terdiskriminasi itu adalah hikmah, bukan tujuan. Kalau tujuan itu yang jelas itu aja, yang 5 itu, ya. Iya. Yang tujuan itu yang 5 itu. Oke? Oke, Pak. Siapa lagi ya? Saya nunjuk si Fitri Asti. Silakan Fitri. Pokoknya biar paham betul, sehingga nanti bikin resumenya gampang. Saya, Pak. Yo.
mengulang yang tadi, Pak. Apa menurut saya? Iya terserah, menurut Anda juga boleh kalau Anda bisa menjelaskan. Jadi kalau menurut saya dari yang saya baca itu maqasid syariah itu apa ya, kayak tujuan-tujuan dari syariah itu sendiri, dan ada gimana saya ngomongnya bingung. Maksud dari tujuan syariah itu, aduh pas saya bingung Pak ngomongnya. Nggak usah bingung. Udah sedia bodrek di sebelahnya. Gimana? Saya belum banyak baca sih Pak, jadinya saya bingung ngomongnya Pak. Pokoknya kuliah sama saya harus banyak baca, jangan minimal 1 artikel. Iya, saya belum banyak baca, jadi saya bingung ngomongnya. Kalau mengulang apa yang dijelaskan tadi, silakan. Tadi dari saya yang saya dengar dari Bapak Bu Anissa, maqasid syariah itu lebih ke menjaga tujuan syariah itu Pak. Aduh, saya bingung Pak ngomongnya. Ya, pokoknya bingung nggak apa-apa, pokoknya penting ngomong, pokoknya. Oh, sampai keringetan nggak apa-apa, nggak ada yang lihat aja. Enggak, emang panas Pak. Jadi tujuan dari hukum Islam itu Pak, bahwa syariah itu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ya, tujuan tertentu itu apa kira-kira? Itu lebih ke definisi kali ya Pak. Ya nggak apa-apa, definisi nggak apa, yang penting kamu bisa ngomong aja. Itu udah sebuah. Iya, saya bingung ngomongnya. Sebuah keberhasilan. Kamu bisa ngomong. Iya Pak, mencapai tujuan dari syariah tersebut. Kamu tahu yang menjaga itu ada berapa menjaga tadi? Ada 5. Apa coba? Menjaga akal, terus menjaga harta, menjaga jiwa. 1, 2, 3. Apalagi tadi tuh? Apa coba? Akal udah, harta udah, agama terus, dan nasab itu keturunan ya Pak? Keturunan ya, terus? Udah 5. Oh, 5. Oke. Kok agama, 5? Jiwa, agama, jiwa, terus akal, pikiran, ya, harta, dan nasab keturunan. Oke. Itu namanya apa? Yang tujuan-tujuan itu dalam bahasa mata kuliah kita namanya apa? Namanya apa yang 5 tadi namanya? Maqasid. Maqasid apa? Apa Pak, lupa saya ya, tadi. Itu namanya masolihul khomsah, kemaslahatan yang 5. Ya, itu wajib hafal itu. Istilah itu jangan sampai lupa. Oke. Sekarang siapa ya? Satu lagi deh. Uli Hani. Silakan Uli Hani. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana ya suaranya? Ya, silakan Neo. Mana tadi? Yang Hani dapat ya Pak? Iya. Di sini, Bapak, tapi ini nggak banyak Pak. Nggak apa-apa, yang penting diomongin.
Anu besi ini. Aduh, astagfirullah. Jadi maqasid syariah itu merealisasikan atau kemanfaatan untuk umat manusia, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Apa maksudnya itu? Maksudnya apa itu? Jelasinnya nggak ngerti kan? Oh, oke. Kira-kira apa maksudnya yang tadi Anda jelaskan tadi? Pakai HP aja nih kan. Jadi maksud dari kemanfaatan itu untuk apa? Merealisasikan untuk umat manusia, contohnya baik untuk urusan dunia maupun akhirat gitu Pak. Saya belum paham. Apa kira-kira Anda menjelaskan itu Sama, Pak. merealisasikan? Kira-kira apa maksudnya merealisasikan? Apa maksudnya apa? Jadi lihat aja lihat di sini dari ini lagi belajar. Ayo apa? Jelaskan aja. Kira-kira menurut penerawangan Anda apa itu? Pakai penerawangan aja deh, nggak apa-apa lah, nggak usah. Silakan. Terangan aja, terangan. Kesimpulan itu tinggal didapat. Jadi kesimpulannya itu dari maqasid syariah itu penting untuk diketahui karena pada dasarnya praktik kehidupan khususnya umat Islam tidak terlepas dari maqasid syariah atau yang tadi Bapak sampaikan kayak maksud-maksud dan tujuan-tujuan dalam syariah itu terlebih dalam praktik ekonomi Islam. Untuk mengeluarkan keuangan syariah Islam. Gitu Pak, kesimpulannya pokoknya dari maqasid syariah itu penting untuk diketahui gitu. Supaya kita tahu ya. Ya. maksud dan tujuan pada syariah itu. Pokoknya yang penting, pokoknya penting tuh pokoknya. Bapak ini cuma dikit doang. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Ya. Tolong saya ingatkan sekali lagi, saya jelaskan sedikit sekali lagi penjelasan tentang maqasid syariah. Ini penting. Jadi gini, kalau Anda paham tentang maqasid syariah, tujuannya ada syariat, itu Anda akan bisa memutuskan satu persoalan dengan tepat. Apakah yang kemudian penting dilakukan apa tidak? Misalnya gini, misalkan gini, pada suatu saat Anda akan diperhadapkan untuk, misalkan satu kasus, memilih calon pemimpin dari non-muslim. Pemimpin non-muslim. Atau memilih pemimpin muslim. Nah, kalau misalkan kita bahas kira-kira tujuan memilih pemimpin, kalau dilihat dengan konteks maqasid syariah, kira-kira untuk apa? Kemaslahatan masyarakat banyak. Untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Nah, sekarang kemudian, kalau yang dipilih calon non-muslim, atau pemimpin, atau misalkan ada dua calon, pertama adalah muslim, tapi
punya track record yang tidak baik dalam kepemimpinannya, satu non Muslim track record kepemimpinannya baik, misalnya begitu. Anda pertimbangkan, kalau kira-kira kemaslahatan yang terkait dengan kemaslahatan ibad hamba itu kira-kira dengan memilih pemimpin itu apa yang terjaga? Tetap yang pertama, Pak. Apa? Agama. Ya. Ya, agama. Misalkan yang sangat penting adalah menjaga kemaslahatan agama. Maka di situ akan Anda perlu memutuskan dalam memilih pemimpin, berarti memilih pemimpin yang agamanya baik dan ya mesti akan memilih yang Muslim meskipun track record-nya tidak baik. Nah, sekarang ada lagi kepentingannya. Jika kemudian yang dipikirkan adalah kemaslahatan masyarakat awam yang lebih luas, masyarakat yang lebih besar, kira-kira kan gini, kalau pemimpin Muslim track record-nya buruk, yang terjaga kan agama. Tapi kemaslahatan umum belum tentu terjaga. Kemaslahatan apakah nanti hifdzul malnya, apakah karena yang memimpin orang yang tidak punya track record. Nah, lalu ada pemimpin non Muslim yang memiliki track record, yang kemungkinan meskipun hifdzuddinnya nggak terjaga, tapi kemungkinan menjaga nyawa masyarakat lebih besar, menjaga mungkin akalnya bisa lebih besar. Nah, dari ini kita bisa menetapkan bobot yang terberat meskipun buruk adalah memilih pemimpin yang beragama Islam. Hah? Yang beragama Islam. Muslim. Itu namanya Anda masih apa namanya memilih dengan cara karena ideologi. Coba apa yang argumen yang bisa dikembangkan untuk kemaslahatan sendiri? Ada dua pemimpin satu Muslim tapi track record kepemimpinannya tidak baik, satu non Muslim tapi track record kepemimpinannya baik. Coba apa yang bisa terkait dengan maqasidus syariah mengargue memilih Muslim lebih kuat daripada non Muslim? Ayo. Itu Anda namanya kalau Anda belum paham maqasidus syariah, kalau masih ideologis. Ya, siapa tadi? Asep, silakan Asep. Kalau saya pribadi, saya yang penting berbuat adil, Pak. Kan hukum Indonesia itu kemajmukan ya. Jadi berbuat adil ke umat Islam. Ini pokoknya gini, jangan liatin hukum Indonesia atau enggak. Pokoknya ini kita ada fakta. Kita mencoba memutuskan dengan perspektif maqasidus syariah. Ternyata kita dihadapkan oleh satu kenyataan, memilih pemimpin non Muslim tapi track record kepemimpinannya baik. Satu sisi kita harus dihadapi harus memilih pemimpin Muslim tapi dia track recordnya tidak baik. Nah, sekarang dengan maqasidus syariah, bagaimana ada alasan kuat untuk memperkuat untuk memilih yang Muslim? Bismillah Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Kalau saya sih, Ntar dulu Fitriani dulu, ya. Ya, Fitri ayo silakan. Bismillah izin menjawab. Kalau dalam maqasid syariahnya sendiri yaitu Pak, kenapa kita lebih memilih pemimpin yang beragama Islam walaupun sepak kerjanya belum begitu baik. Yang pertama adalah dia agamanya Islam. Jadi dalam kesehariannya atau dalam sikapnya gitu bisa dicontoh oleh orang-orang banyak bahwasanya seorang Muslim ini bersifat seperti ini atau berperilaku seperti ini walaupun memang kinerjanya belum begitu baik seperti itu Pak. Terus kenapa juga dia beragama Islam? Karena kan ya kita bisa mencontoh gitu Pak. Oke, dari lima kemaslahatan itu yang paling kemaslahatan apa? Menjaga apa? Menjaga ini Pak. Akal.
Adin, agama, Pak. Iya, hanya menjaga agama. Yang lain? Hifdzul mal mungkin? Iya. Tadi track record kepemimpinannya sudah diketahui jelek kok. Kan tadi kan contohnya kan seorang pemimpin muslim tapi sudah diketahui track record kepemimpinannya jelek. Satu non muslim tapi track record kepemimpinannya bagus. Ini coba kita pakai maqasidus syariah. Apa argumen menang mana ketika memilih muslim atau non muslim? Kan berarti kuat-kuatan. Kita harus identifikasi. Kalau memilih muslim, minimal yang terjaga adalah apa? Menjaga agama. Minimal agama tidak diganggu, kan kira-kira gitu ya? Agama, Pak. Agama, minimal nggak terganggu. Tapi kemudian, apakah yang lainnya? Mal bisa terjaga? Enggak, hati dulu, Pak. Belum tentu. Ya kan? Apakah akalnya bisa terjaga? Bisa. Hifdzul akal. Ya kalau disuguhi kepemimpinan yang buruk tiap hari, akalnya nggak terjaga lah. Enggak, Pak. Jangan buruk semua, Pak. Ada yang baiknya kali. Kan gini, ini kan satu contoh. Saya ingin menunjukkan bahwasanya Anda ternyata ketika memutuskan itu bukan pakai maqasidus syariah, tapi adanya fanatisme beragama. Itu bedanya orang yang paham tentang metodologi istinbat dengan orang yang pakai hawa nafsu. Gitu loh. Berat, Pak. Ya itu makanya. Makanya ini yang ingin saya sampaikan. Penting bagi Anda memahami ini. Pokoknya paham tentang teori maqasidus syariah, maka bisa Anda, pokoknya kalau misalkan itu terkait dengan 5 itu, maka itu pasti kuat. Pasti kuat. Kalau hifdzun nafs itu gimana, Pak? Menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu. Orang kalau pemimpin nggak baik, ada yang demo, bunuh. Nah, itu berarti nggak menjaga jiwa. Tangkap, itu nggak menjaga nyawa. Diamankan. Jadi pemimpin. Ya kan adanya syariat itu kenapa adanya kisos, adanya itu kan gitu ya. Adanya kisos itu kan karena untuk menjaga nyawa kan, menjaga nyawa. Karena biar orang tidak sembarang membunuh. Nah, ini sekarang pemimpin karena track record-nya buruk. Wah, kritik, sakit hati, tangkap, penjara. Itu namanya nggak menjaga nyawa. Nggak amanah, Pak ya? Ini bukan nggak amanah. Ini coba pakai tadi? Masolihul khamsah untuk dijadikan tolak ukur kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi memahami ini menjadi penting. Bagaimana kita coba konteks syariat ada, itu argumen-argumen kan 5 itu yang penting itu. Hampir semuanya pertimbangan 5 hal itu yang dijadikan landasan. Maka menjadi kenapa kita perlu melaksanakan hukum Islam, karena pertimbangannya positif, alasannya positif. Nah sekarang 5 argumen itu kita pakai untuk menilai seseorang. Saya contohkan lagi, ini agak berat-berat. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, lalu ternyata ada kebijakan membuka lokalisasi. Kira-kira dengan argumen itu, argumen maqasidusnya Anda izinkan apa tidak? Kira-kira? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Katakan tidak. Kan itu problem. Sementara kan gini, namanya prostitusi itu tidak akan pernah hilang di dalam sejarah manusia. Sejarah kerajaan-kerajaan, sejarah dari dulu itu ada. Saya sering menceritakan, lokalisasi itu harus ada. Karena kalau nggak ada, orang itu akan sembarang menyalurkan kebutuhan biologisnya. Coba bayangkan, saya sering mencontohkan, kemarin kalau nggak salah saya contohkan deh. Kasus keramat tunggal. Dulu ketika ada, maka orang kalau mau berzina udah ke keramat tunggal saja. Dan orang yang ke keramat tunggal udah jelas jenis kelaminnya. Akhlaknya jelas. Kan gitu. Maka ketika mau melakukan perzinahan udah ke sana. Di luar itu dilarang, ditangkap. Tapi ketika kemudian keramat tunggal itu dihapus,
ditutup jadi Islamic Center. Sekarang yang Masjid Islamic Center Hasyim Asy'ari itu, maka kemudian para pelacur-pelacur, penjajah bisnis prostitusi itu sekarang kemana-mana, sudah berada di dekat rumah, di samping rumah. Judulnya salon, pijat, panti pijat. Jadi orang yang sekarang kayak saya yang tidak tahu prostitusi, pengen nyoba-nyoba, nyoba pijat, nanti ketika pijat ditawarin, mau nggak Mas yang nambah plus atau minus, kan gitu. Akhirnya orang yang tidak tahu seperti saya menjadi tahu. Karena apa? Sekarang sudah dekat rumah, kan gitu. Nah, di situ ada maslahat. Ada maslahat ketika misalkan dilokalisasikan, maka di situ doror yang terjaga lebih sedikit atau lebih besar. Ketika tanpa lokalisasi, doror yang terjaga lebih sedikit atau lebih besar mazorotnya. Lebih besar. Kan gitu kan. Jadi maka kemudian ada kaidah, jika ada dua mazorot berkumpul, maka ambillah mazorot yang paling kecil. Maka ketika ada lokalisasi, pada hakikatnya adalah orang yang sering berzina itu hanya berapa orang sih? Kan gitu ya. Tapi dengan dilokalisasi, menjaga sebagian besar umat Islam yang memang nggak kenal prostitusi, nggak akan pernah kenal, kan gitu. Maka silahkan izinkan. Mengizinkan lokalisasi adalah mengambil mazorot yang lebih kecil untuk menjaga agar tidak terjadi mazorot yang lebih besar. Nah, itu konsep maqasidus syariah. Cara mengambil keputusan, model maqasidus syariah. Oke ya, ini rupanya saya harus sudah pindah ke kelas yang lain. Intinya, Pak, saya boleh bertanya, Pak? Nggak ada ruang bertanya karena waktu udah habis. Ya, nanti yang jelas gini. Sekali lagi, Anda kerjakan tugas Anda. Resume ini harus segera ini biar saya bisa mengukur kalau Anda pinter, Anda paham. Anda paham dari apa yang saya sampaikan. Silakan kerjakan. Jadi formatnya begini formatnya, jangan ini formatnya sering lupa. Jadi gini, di lembar atas itu tulis judul artikel, penulis, ya, penulis siapa, lalu linknya apa. HTTP jangan murah begitu, jangan. Tapi misalkan jurnal apa gitu loh. Di ininya. Murah itu pintu masuk karena dia hanya gerbang besar. Tulis, kutip atau ambil beberapa artikel jurnal. Nanti ini artikel judul artikel 1. Ya. Nanti di sini juga gitu sama. Judul artikel 2. Judul artikel 2, kasih 2 sampai 3 boleh. Nah, sekarang kemudian buat Anda membaca artikel itu kan ada kesimpulan besar. Tulislah misalkan dari bacaan artikel, tulis aja misalkan maqasid syariah, kunci memahami agama, misalkan begitu ya. Nah, udah kesimpulan Anda itu uraikan, tulis di bawah pojok yang banyak begitu, ngambil dari 2 artikel itu di atas. Ya, itu namanya parafrase. Anda bisa ini, Anda udah luar biasa karena belajar parafrase itu ilmu tingkat tinggi. Nah, saya kasih ilmu tingkat tinggi karena saya melihat Anda mampu. Selama ini kan kenapa dosen tidak pada suka memberikan ilmu ini karena dosennya sendiri tidak tahu bagaimana cara membuat parafrase. Saya sudah nge-share dulu kan parafrase, gimana cara membuatnya. Karena itu harusnya ilmu di SMA, parafrase itu sudah diberikan. Ilmu di SMA sudah diberikan. Ya, oke gitu ya. Dikirim ulang berarti boleh ya Pak? Dikirim ulang berarti boleh? Bikin ulang boleh, karena saya kembalikan semua. Ya, harus lebih dari 2 artikel.
Jangan cuma 1 artikel, 2 artikel lebih, 5 boleh, 10 boleh. Oke ya gitu ya, paham ya? Oke, sekarang sesi foto dulu, buka semua kameranya. Pak, bentar Pak, SS dikit dulu Pak. Hah? Pak Ayo. Bayu Bayaki, izin Pak, Screenshot. kuotanya habis tadi. Buku, ayo kamera buka. Kamera buka. Bah. Foto 1. Yang kepalanya masih kecil gedein. Safina agak maju tuh, Safina agak maju. Nah, biar kelihatan mukanya. Ini yang lainnya pada nggak buka, ya sudah. Saya ini aja. Bunda, foto Bunda. Tak lupa. Hah? Siapa lagi yang belum? Ini Husin Ridho nggak buka nih. Udah nih, nggak ada, pada nggak kelihatan. Pak Fani dijawab belum, Pak? Hah? Oke, ini sudah mau habis nih paket buat saya. Oke ya, saya tunggu ininya tugasnya. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.